Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, dimanapun kalian berada. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, serta tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, video pembelajaran kita akan mempelajari tentang mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan sifat makhluk hidup karena adanya perubahan struktur atau jumlah pada kromosom dan gen. Nah, yang menyebabkan mutasi nanti dikenal dengan istilah mutagen. Jadi, mutagen itu yang menyebabkan mutasi bisa dari bahan kimia, fisika, dan biologi. Dari peristiwa mutasi ini akan menghasilkan individu mutan. Jadi individu yang terkena mutasi itu disebut dengan mutan. Pembagian mutasi. Secara umum ada dua kategori pembagian mutasi, yaitu yang pertama ada mutasi titik atau point mutation. Biasanya mutasi titik ini terjadi pada satu pasang basa nitrogen dari gen. Yang kedua ada mutasi besar atau gross mutation. Gross mutation ini terjadi pada kromosom. Mutasi titik atau point mutation. 1. Mutasi tidak bermakna. Mutasi tidak bermakna adalah jika terjadi perubahan basa nitrogen tapi tidak mengalami perubahan protein atau polipeptida yang terbentuk. Contohnya pada gambar. Nah, pada gambar ada urutan basa nitrogen. Perhatikan glisin, kodenya adalah guanin, sitosin. Nah, terjadi perubahan sitosin berubah menjadi urasil. Jadi, polipeptida glisin tetap menjadi glisin juga, tidak berubah. Yang kedua, ada mutasi bingkai. Mutasi bingkai terjadi apabila terjadi perubahan urutan basa nitrogen sehingga terjadi perubahan polipeptida yang akan terbentuk. Sebagai contoh, perhatikan urutan basa nitrogen urasil yang akan membentuk penilalanin. Nah, di gambar urasilnya terhilang satu. Nah, jadi protein yang terbentuknya tersebut bukan lagi penilalanin tetapi leusin. Karena apa? Karena urasil, salah satu urasilnya telah terlepas sehingga basa nitrogen yang selanjutnya mendekat di urasil. Jadi urutannya bukan urasil lagi tetapi urasil guanin yaitu leusin. Yang ketiga, mutasi pergantian basa nitrogen. Mutasi pergantian basa nitrogen dibagi yang pertama transisi. Transisi itu perubahan basa nitrogen purin dengan purin, pirimidin dengan pirimidin. Perhatikan gambar rangkaian nukleotida. Pada rangkaian nukleotida kedua, guanin ini berubah menjadi adenin. Sedangkan sitosin berubah menjadi timin. Guanin basa nitrogen purin, adenin basa nitrogen purin juga. Sedangkan sitosin basa nitrogen pirimidin dan timin basa nitrogen pirimidin juga. Lalu perhatikan pada rangkaian nukleotida keempat. Pada keempat, adenin bertukar menjadi guanin, sedangkan timin bertukar dengan sitosin. Purin bertukar dengan purin, pirimidin bertukar dengan pirimidin. Selanjutnya transversi. Transversi itu perubahan purin dan pirimidin. Perhatikan gambar rangkaian nukleotida. Pada rangkaian nukleotida ketiga, timin dan adenin, timin berubah menjadi guanin,
sedangkan adenin berubah menjadi sitosin. Timin, pirimidin, guanin, purin. Dan perhatikan urutan nukleotida ke-6. Ada basa nitrogen guanin dan sitosin. Guanin basa nitrogen purin berubah menjadi timin basa nitrogen pirimidin. Sedangkan sitosin berubah menjadi adenin. Mutasi besar atau gross mutation. Yang pertama, perubahan jumlah kromosom. Euploid. Euploid merupakan perubahan pada seluruh materi genetik dalam suatu set atau genom sehingga jumlah kromosomnya menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Contohnya monoploid, diploid, triploid, dan tetraploid. Berdasarkan asal kromosomnya, euploid dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, autopolyploid. Auto itu artinya sendiri. Autopolyploid jika terjadi penggandaan sendiri kromosom yang sehomolog dari spesies yang sama. Contohnya, induksi kofisin pada beberapa tanaman. Yang kedua, allopolyploid. Allo itu berbeda, jadi allopolyploid jika penggandaan set kromosom terjadi pada kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Contohnya pada gandum allohexaploid Triticum aestivum. Yang kedua adalah aneuploid. Aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom dalam set atau genom kromosom. Misalnya terjadi trisomi, tetrasomi, nulisomi, dan monosomi. Contoh aneuploidi pada manusia. Yang pertama, sindrom Down. Sindrom Down mempunyai ciri trisomi 21 sehingga memiliki jumlah kromosom 47 kromosom. Telapak tangannya tebal seperti kerah, matanya sipit miring ke samping, dan IQ-nya rendah. Berikut merupakan gambar anak penderita sindrom Down. Dan sebelah kiri ini merupakan kariotip dari penderita sindrom Down. Dapat dilihat pada nomor 21 kariotipnya itu berjumlah 3 yang seharusnya sepasang. Yang selanjutnya ada sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini terjadi apabila tambahan kromosom X pada anak laki-laki sehingga menghasilkan kromosom XXY, sehingga kromosom yang terbentuk adalah 47 kromosom. Nah, ciri selanjut dari sindrom Klinefelter ini, bulu badannya tidak tumbuh, testisnya mengecil dan mandul. Sindrom Turner. Sindrom Turner mempunyai ciri monosomi X pada anak perempuan menghasilkan X0 sehingga memiliki kromosom 45 buah. Terdapat gelambir di lehernya, bentuk kakinya seperti kaki X, dan puting susunya jaraknya melebar. Contoh sindrom Turner terdapat pada gambar sebelah kiri. Terdapat gadis yang mempunyai gelambir pada lehernya. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah kariotip sindrom Turner. Bisa dilihat pada kromosom-kromosomnya tidak terbentuk X atau Y, sehingga yang terbentuk itu X0. Selanjutnya kita lihat perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom dibagi, yang pertama adalah delesi. Delesi artinya terhapus. Perhatikan segmen kromosom A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, terjadi perubahan delesi terhapusnya segmen kromosom D sehingga terbentuk A, B, C, D, E, F, G, H.
Yang kedua, ada duplikasi. Nah, duplikasi ini artinya mengganda. Perhatikan segmen kromosom B dan C. Nah, di sini ada segmen kromosom A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada B dan C itu terjadi duplikasi penggandaan sehingga yang terbentuk adalah A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Yang ketiga, ada inversi. Inversi itu artinya menyisip. Jadi ada segmen kromosom yang tersisip. Nah, dalam segmen kromosom A, B, C, D, E, F, G, H ini terbentuk segmen kromosom D, dia tersisip di antara kromosom A dan B. Jadi segmen kromosom D dan C dia tersisip di antara A dan B sehingga terbentuk A, D, C, B, E, F, G, H. Yang keempat selanjutnya ada translokasi. Translokasi itu pertukaran segmen kromosom pada kromosom non-homolog. Jadi ada dua segmen kromosom. Yang pertama itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Dan yang kedua M, N, O, P, Q, R. Nah, segmen M, N, O dia bertukar dengan segmen A, B. Sehingga terbentuk segmen kromosom M, N, O, C, D, E, F, G, H. Dan yang satu lagi A, B, P, Q, R. Penyebab mutasi. Penyebab mutasi itu bisa dari bahan kimia. Dari bahan kimia, 1. Pestisida, fungisida, dan bahan pengawet. Yang kedua, ada agen alkilase seperti mustad, dimetil yang mengganggu proses replikasi DNA. Yang ketiga, asam nitrit yang menyebabkan demyelinasi adenin, guanin, dan sitosin pada DNA. Yang keempat, ada obat-obatan. Dari bahan fisika yang menyebabkan mutasi itu adalah radiasi atom yang bersifat radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, gamma, dan sinar X. Lalu yang kedua, radiasi berasal dari radioaktif alam maupun radioaktif buatan. Bahan biologi. Yang menyebabkan mutasi pada bahan biologi itu ada 20 macam virus yang menyebabkan kerusakan pada kromosom. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.